firman Tuhan, yaitu tentang menjaga hati. Bicara tentang menjaga hati, itu adalah PR kita seumur hidup. Jadi saya bicara hal yang umum tapi hal yang penting bagi kita. Jadi ini harus selalu kita perhatikan, menjaga hati. Mengapa harus menjaga hati? Karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Coba baca ya ayatnya ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati kita lebih dari segala yang patut dijaga. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa menjaga hati itu sangat penting. Dan kalau bicara menjaga hati itu sangat luas. Tapi saya mau bicara dari sisi negatifnya dulu. Ada menjaga hati dalam sisi positif, artinya hal-hal positif itu harus kita jaga. Tapi ada hal-hal yang negatif harus kita buang. Nah ini yang saya akan bicara. Nah sebelumnya coba baca satu ayat lagi. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Mengapa kok menjaga hati itu penting? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa hati kita itu mempengaruhi iman kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak menutup kemungkinan. Artinya bisa ya, bisa tidak. Tapi firman Tuhan berkata ini, iman bisa kandas. Kata kandas itu shipwreck, jadi seperti kapal yang tenggelam di tengah laut, tidak sampai kepada tujuan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka sekarang kita mengerti bahwa betapa pentingnya, walaupun ini hal yang umum, hal yang sederhana, tapi perlu kita perhatikan bagaimana hati kita ini. Supaya hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati. Nah saudara, saya akan bicara tentang 3 hal yang sangat umum. Saya pakai kata 3 sifat negatif manusia. Karena 3 hal ini kita semua memiliki. Kita boleh menyangkal, tapi coba direnungkan, kita semua punya 3 hal. Makanya Tuhan bilang, jaga dengan waspada, jaga, pelihara, lindungi. Nah 3 hal ini penting sekali saya sampaikan, karena ini hal yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah menjaga hati dari kesombongan. Jadi kesombongan ini ada di dalam hati manusia. Karena dari awal kita lihat kan, jadi kesombongan itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Ketika iblis ngomong, kamu akan jadi seperti Allah. Wah, jadi seperti Allah. Nah ini saudara, kesombongan itu. Apa kesombongan itu? Ya silakan, banyak sekali definisi, tapi saya pakai satu definisi yang gampang. Kesombongan adalah lupa diri. Kita lupa siapa kita ini sebenarnya. Jangan sombong. Coba ingat 20-30 tahun ke belakang. Siapa Anda? Bukan siapa-siapa. Apa-apa kita enggak punya. Makanya ini saudara, kesombongan itu lupa diri. Lupa siapa kita ini tadinya. Setelah kita sukses, maka kita merasa diri hebat. Kita lebih dari yang lain. Dan kita mulai memandang rendah orang lain. Saudara. Dan ketika itu yang terjadi, maka ayat ini hati-hati. Coba kita baca Amsal 16 ayat 18. Maka ketika seseorang dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati, dia mulai arogan. Firman Tuhan berkata apa? Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ketika kita mulai sombong, itu awal dari kejatuhan, saudara. Firman Tuhan sudah ngomong kok. Tidak ada yang bisa ngelawan firman Tuhan. Makanya jaga hati, tetap kita dalam posisi humble, humility, gentle and meek. Tuhan kita itu gentle and meek. Meek itu M-E-E-K, itu artinya rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ingat itu. Tuhan Yesus itu rendah hati loh. Padahal dia itu Allah yang di atas segala Allah bukan? Tapi ketika dia turun dalam dunia, bahkan tempat kelahirannya aja enggak layak. Dia mengambil palungan. Dan palungan itu menjadi trademarknya Tuhan. Ketika malaikat berkata kepada para gembala, cari bayi itu. Apa Tuhan? Di mana? Alamatnya di mana? Enggak usah repot-repot. Cari bayi yang ditaruh di atas palungan. Itulah juru selamat. Dan ketika dia dengan popularitas yang puncak, dia masuk ke kota Yerusalem. Dikatakan apa? Dia mengendarai keledai beban yang mudah. Raja di atas segala raja naik keledai. Jadi inilah sebuah teladan kerendahan hati. Lucifer jatuh karena kesombongannya. Yesaya 14 ayat 14. Jadi Lucifer itu sudah jatuhnya karena apa? Karena kesombongan. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin ini, ingin. Aku ingin, aku. Dan dari tempat yang tinggi dia jatuh ke bawah.
Nah ini saudara, kita harus jaga hati kita. Nah mungkin saudara-saudara bertanya, saya ini sebenarnya sombong apa enggak gitu ya. Saya beritahu saudara, sombong enggak itu bukan dilihat dari penampilan ya. Bisa dari penampilan, tapi belum tentu juga. Nah sekarang kita mau lihat lebih jauh, dari mana kita tahu kita ini sombong atau tidak. Nah saya ambil sebuah contoh di dalam 2 Tawarikh 26. Sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia. Raja Uzia, kalau saudara baca, Raja Uzia ini memulai dengan luar biasa. Dalam usia 16 tahun dia menjadi raja dan dia dimentor oleh seorang yang saleh sehingga dia bertumbuh menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia mencari Tuhan dan Tuhan memberkati Uzia luar biasa. Sehingga dia dari nobody menjadi somebody. Orang tahu tentang Uzia, terkenal di mana-mana, masyhur di mana-mana. Dia kuat, mempunyai angkatan perang yang kuat, yang luar biasa. Raja-raja tunduk kepadanya. Dan firman Allah mencatat di dalam ayat yang ke-16. Saya bacakan 2 Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia ketika dia sudah kuat, dia merasa I am the king. Aku penguasa, aku yang punya hak dalam segala-galanya. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Yaitu dia masuk ke bait Allah, masuk ke ruang kudus. Dia membakar ukupan di situ. Apa yang salah? Membakar ukupan kok. Salah. Mengapa? Karena itu bukan haknya. Itu haknya imam-imam keturunan Harun. Dipercaya untuk membakar ukupan. Walaupun dia raja, walaupun dia orang nomor 1 di negara itu. Tapi dia tidak boleh melewati batas itu. Makanya ketika dia mulai lakukan itu, imam-imam kepala semua datang, tegur Uzia. Uzia kamu keliru, cepat keluar. Ini bukan hakmu. Dan sudah lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah ini. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Apa parameternya kesombongan itu? Saya percaya ini salah satu parameter yang penting. Apakah seseorang bisa ditegur atau tidak? Perhatikan perkataan saya. Apakah kita bisa ditegur atau tidak? Ini adalah menandakan kita ini humble atau tidak. Walaupun raja kalau keliru ya ditegur. Dan ketika Uzia ditegur, dia tidak terima, dia marah. Nggak tahu kamu aku ini siapa. Dalam hatinya ya. Tapi belum sempat. Kalau sempat mungkin dia akan hukum imam-imam itu. Mungkin akan bunuh imam-imam itu. Tapi belum sempat dia melakukan sesuatu. Kusta timbul. Lain dengan Daud ya. Ketika Daud ditegur, dia langsung tunduk. Walaupun yang ditegur seorang nabi biasa Nathan. Daud, you are the man. Engkaulah orangnya. Langsung dia sadar, dia tunduk. Dia minta ampun kepada Tuhan. Banyak raja-raja dalam kisah, raja-raja kalau sudah mau lihat. Raja-raja yang tadinya hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia sudah diangkat tinggi, dia sombong. Tidak bisa lagi ditegur, tidak bisa lagi diberitahu oleh orang. Makanya belajar. Mungkin dalam perjalanan ini, kalau sudah ditegur, sudah dinasehati, terima, jangan marah. Siapapun kita masih bisa keliru kok. Jadi ini salah satu parameter, apakah seseorang itu humble atau tidak. Yaitu apakah dia bisa menerima nasihat orang lain, bisa menerima teguran, atau dia marah ketika diperingatkan. Jadi inilah satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu tentang arogansi, kesombongan. Kita harus jaga hati kita. Biarlah kita tetap humble di hadapan Tuhan. Kita ingat siapa kita, seperti Daud. Ketika dia diangkat tinggi, dia datang ke bait Tuhan, dia duduk di situ, dia berkata siapa aku ini Tuhan. Tidak layak aku terima penghormatan demikian. Yang kedua, saudara-saudara, ada hal yang kedua juga seringkali saya tidak sadar kita lakukan, yaitu iri hati, jealous. Amsal berkata bahwa iri hati itu lebih kejam dari amarah. Amarah itu bisa kejam, saudara-saudara, tapi iri hati itu masih lebih kejam dari amarah. Karena iri hati itu bisa mengakibatkan fitnah, bahkan sampai pembunuhan. Bisa. Yesus dibunuh karena dengki. Firman Tuhan mencatat, kitab Injil. Karena orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam dengki kepada Yesus. Gak ada alasan lain sebenarnya. Alasan yang lain itu cuma dibuat-buat. Tapi alasan utama itu karena dengki. Pilatus saja tahu kok. Coba saudara baca dalam kitab ini. Pilatus tahu bahwa mereka ini mau membunuh Yesus karena dengki. Iri. Dosa pertama, pembunuhan pertama di dalam Kejadian pasal 4 itu karena iri. Gitu?
Kain iri sama Habil, maka dia bunuh adiknya. Jadi saudara-saudara, iri hati ini kelihatannya kecil tetapi bisa mengakibatkan hal yang fatal. Makanya Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, ayat 6 aja mulai. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, orang kalau iri itu gak ada sukacita, saudara. Dia iri, kenapa kok korbannya Habil diterima oleh Tuhan? Korbanku kok gak diterima oleh Tuhan? Nah, Tuhan sendiri yang ngomong ini. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. You have to rule over it. Kamu harus bisa mengendalikan itu. Itu pesan Tuhan kepada Kain. Kamu harus bisa kendalikan. Karena Tuhan tahu hatinya Kain. Dan Kain tidak bisa mengendalikan, saudara. Sehingga berakibat kepada sebuah pembunuhan. Iri hati ini melanda semua orang. Saudara masih ingat enggak? Di minggu terakhir, hari-hari terakhir, Tuhan Yesus mau naik ke salib, murid-murid masih cengkre, masih bantah-bantahan, masih bertengkar. Apa yang dipertengkarkan? Siapa yang paling besar di antara kita nanti? Otot-ototan semua merasa diri nanti yang paling besar di dalam kerajaan surga. Padahal Tuhan Yesus sedang menghadapi salib. Bahkan itu sesudah mereka makan malam, perjamuan kudus, dan mau berangkat ke Taman Getsemane, mereka masih bertengkar. Jadi sudah jalan ke salib, mereka masih bertengkar. Siapa yang paling besar? Gak nemen, saudara. Itulah manusia, saudara. Ya, saudara-saudara, ayo kita jaga hati kita. Ketika orang lain diangkat tinggi, ketika orang lain diberkati, tidak perlu iri. Kita semua punya porsi masing-masing. Kalau bukan porsi kita, tidak akan sampai kepada kita. Waktu bangsa Israel mau masuk Kanaan, mereka melewati beberapa tempat. Ada tempatnya Moab dan Amon, ada tempatnya Edom. Tuhan ngomong, kamu jangan serang tempat mereka. Kamu lewat saja, karena aku tidak memberikan tempat ini kepadamu. Kalau diserang pasti kalah, karena ini mereka lagi hebat-hebatnya, lagi di puncak-puncak. Tuhan bilang, aku enggak berikan ini bukan bagianmu. Jangan diambil, lewat saja. Kalau diizinkan lewat, kalau diizinkan ya sudah. Kalau kamu diizinkan lewat, kalau kamu minum bayar, kamu lewat, jangan diapa-apakan mereka. Jadi Tuhan punya bagian-bagian masing-masing. Nanti kita akan ke sana, saudara ya. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang harus kita waspadai? Yaitu serakah. Apa itu keserakahan? Keserakahan itu artinya tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Selalu ingin lebih. Ingin punya semua, ingin dimiliki. Itu kata Amsal bukan? Dikatakan ada 4 hal yang tidak pernah merasa cukup di dalam Amsal 30 ayat 15 dan 16. Lalu dikatakan di situ lintah, itu enggak pernah merasa cukup. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Nah itu kata firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Dan saudara tahu Tuhan itu memberi sebuah peraturan. Di dalam Taurat ini ya, itu dicantumkan sebuah peraturan. Bahkan bukan di satu tempat, sampai ada 3 tempat di situ. Sebuah peraturan bahwa Tuhan bilang, kalau kamu menuai hasilmu, jangan kamu habisin semuanya, jangan. Jangan kamu habisin sampai tepi-tepinya habis semua. Kalau ada sisanya biarin, itu untuk orang miskin. Kalau kamu memetik buah anggur, jangan diulang. Sekali cukup, masih ada biarin. Dan masih ada banyak peraturan seperti itu. Kalau saya mau simpulkan, peraturan ini mengajar kita apa? Jangan serakah, kita harus belajar berbagi. Tuhan tahu kok. Tuhan sudah beri lebih dari cukup, sisanya bagi. Nah ini kita harus hati-hati karena manusia itu ada. Makanya saya ngomong tadi, 3 sifat ini saudara jangan noleh orang lain, noleh kepada diri sendiri. Kita minta kepada Tuhan supaya dicelikkan, ada enggak hal-hal semacam dalam diri kita. Jangan ngukur diri kita sendiri, supaya kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam perjanjian baru malah punya tekanan yang lebih mengerikan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, Paulus berkata gini saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah sekarang sebelum saya tutup dan akhiri, kita sudah tahu ada 3 hal ini, kita harus jaga hati kita. Sekarang masalahnya yaitu bagaimana kita menjaga hati kita. Kita harus menjaga itu dengan FBI. Apa FBI itu? Coba saya terangkan. Yang pertama, jaga hati kita dengan firman.
Coba kita baca ayatnya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya firman Tuhan itu untuk menjaga hati kita. Ada hamba Tuhan ngomong gini, doa seorang hamba, ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, bacalah hati kami dengan firman-Mu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu membaca kita. Apa yang masih keliru dalam itu? Apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita benahi? Jadi dikatakan di sini orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya. Mengapa mereka lebih baik? Karena mereka terbuka kepada firman Tuhan. Mereka izinkan firman Tuhan itu menyelidik hati mereka, membentuk hati mereka. Firman Tuhan ini tidak enak, saya tahu nggak enak. Tapi justru ini kesempatan, saudara. Kalau saudara bisa membuka hati, sudah rela terima, sudah renungkan. Nah di situ Tuhan nanti akan bentuk kita, saudara. Dan kalau masalah berkat-berkat, tidak usah khawatir. Berkat-berkat itu pasti menyertai ya, saudara saya. Yang kedua, dengan apa? Yaitu dengan bersyukur. Coba kita baca ayatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan mengucap syukur, dengan mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Terutama dalam hal merasa tidak puas tadi, tidak cukup tadi. Kalau saudara bisa mensyukuri, terima kasih Tuhan. Saya bisa begini, itu sudah kemurahan Tuhan. Jadi bisa dua, bisa orang lain itu kok lebih dari saya, ini kok lebih. Atau saudara bisa punya, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa begini, puji Tuhan. Saya bisa menikmati, puji Tuhan. Mensyukuri bukan? Tuhan yang mau membentuk kita kok saudara. Membentuk bagaimana? Sampai satu titik, hanya Tuhan yang kita banggakan. I am proud of you Lord. Semuanya itu sampai satu titik, saudara akan merasa semuanya tidak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan. Nah ini Tuhan akan bentuk, akan terus bentuk ya. Coba mulai dengan mengucap syukur, syukuri saudara. Semua berkat-berkat Tuhan syukuri. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kalau kita bisa mengucap syukur ini menjaga hati kita sekali. Dan yang ketiga saudara, nah ini yang tadi saya katakan, yaitu dengan iman, dengan percaya. Apa yang kita percayai? Mazmur 16 ayat 6. Mari kita baca ayatnya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Seperti yang saya katakan, ini gambarannya waktu bangsa Israel dibagi tanah oleh Yosua. Tiap suku itu punya tanah sendiri-sendiri. Dan itu dengan undian. Tapi sudah ada itu. Tanah ini daerahnya ini, tanah ini daerahnya ini. Dan di dalam ayat ini kita melihat sebuah iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tali pengukur, bagian, porsi, my portion yang Tuhan berikan kepadaku, itu yang terbaik. Amin. Saudara harus punya iman yang Tuhan berikan untuk saudara, itu yang terbaik. Istri yang Tuhan berikan, yang terbaik. Suami yang Tuhan berikan, itu yang terbaik. Anak-anak yang Tuhan percayakan, itu yang terbaik. Because that is your portion. Itu adalah bagian yang Tuhan berikan. Yang diukurkan Tuhan kepada saudara. Dan saudara tidak akan menginginkan hal-hal yang lain yang bukan bagian kita. Kita akan merasa cukup karena milik pusakaku menyenangkan hatiku. Haleluya. Dengan demikian kita menjaga hati kita. Kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan supaya hati Tuhan disenangkan. Haleluya.